Permasari, CGP Angkatan 11 Kabupaten Sambas. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi terhadap rekan sejawat saya, Ibu Lisa Andriani. Nah, di sini saya berperan sebagai supervisor. Baiklah Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Bu, nanti karena di sini saya akan melakukan observasi terhadap Ibu, jadi sebelum melakukan observasi saya akan melakukan yang namanya pra-observasi. Nah, nanti di sini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap Ibu terkait apa yang akan Ibu lakukan nanti pada saat observasi. Bagaimana Bu? Siap ya Bu ya? Insyaallah siap. Baiklah Bu, di sini yang pertama dulu akan saya bahas yaitu tentang tujuan pembelajaran. Nanti pada saat observasi yang akan Ibu lakukan, tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan? Jadi kebetulan sekarang ini tentang pelajaran pendidikan Pancasila dan pokok bahasanya tentang bermusyawarah. Jadi tujuan pembelajaran saya kepada siswa nanti saya harapkan siswa saya bisa melakukan praktik bermusyawarah dan membuat kesepakatan atau aturan bersama dan akan diterapkan di kehidupan sehari-hari teman-teman saya. Iya Bu, berarti nanti Ibu akan melakukan praktik musyawarah, terus melakukan kesepakatan ya Bu ya. Iya. Dan sehingga nanti dia melakukan praktik musyawarah untuk di kehidupan sehari-hari. Ya, Gitu bisa ya. Iya. Musyawarah. Ya seperti itu. Nah Bu, nanti pada saat pelaksanaannya kira-kira nih Bu ya, kan sudah ada tujuan pembelajarannya. Apa pengembangan apa yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran? Ada pengembangannya seperti apa? Pengembangannya jadi tujuan saya kan tadi kan supaya siswa itu bisa mempraktikkan musyawarah. Jadi yang saya harapkan yang akan saya kembangkan bagaimana siswa itu menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa, mau tampil ke depan. Nanti kan ada saya kan akan ada pembagian kelompok. Nanti kan ada siswa itu bermain peran. Jadi bagaimana dia berperan sebagai pemimpin musyawarah dan yang lain bagaimana berperan sebagai anggota musyawarah dan bagaimana dia bisa memecahkan masalah yang dihadapinya dan mencari solusi supaya bisa apa yang diharapkan dalam musyawarah dan mufakat itu bisa tercapai. Itu ya Bu, jadi area pengembangan Ibu itu mengharapkan siswa Ibu nanti bisa menjadi lebih percaya diri seperti itu ya Bu ya. Nanti pada saat pembelajaran mereka akan bermain peran bagaimana sebagai guru atau sebagai pemimpin musyawarah. Nah, itu akan dilakukan pada saat observasi nanti ya Bu ya. Terus Bu, nih kan tadi udah disusun dari tujuan, dari area pengembangan. Nah, strategi yang Ibu lakukan itu strategi yang seperti apa Bu? Langkah-langkah pembelajaran itu ya. Pertama saya akan membagi siswa saya menjadi beberapa kelompok. Saya bagi menjadi 3 kelompok karena ini kan untuk musyawarah kan otomatis memerlukan banyak siswa, jadi saya bagi dalam 3 kelompok dan pembagian kelompok itu pun saya harapkan secara adil gitulah, tidak membedakan laki atau perempuan atau jadi semuanya sudah diatur sedemikian rupa supaya ada nilai keadilannya, supaya anak-anak tidak merasa ada perbedaan gitulah antara kelompok satu dan kelompok yang lain. Jadi saya adil. Setelah membagi kelompok, saya akan juga memberikan permasalahan kepada kelompok itu. Bagaimana dia memecahkan masalah yang setelah saya berikan. Ya nanti dengan bermain peran. Nah, terserah dia mau musyawarahnya di lingkungan sekolah, di rumah ataupun di masyarakat. Jadi anak-anak yang menentukan sendiri. Saya hanya memberikan gambaran. Anak-anak yang mempunyai skenario tersendiri, saya hanya mengarahkan saja, memfasilitasi sebagai fasilitator untuk anak-anak. Ya, mengapa segitu? Saya harapkan anak-anak itu bisa berpikir kritis, dia bisa mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Nah, supaya anak-anak lebih berkembang, anak-anak lebih rileks, lebih santai, dan yang penting kan tujuannya tercapai. Gitu ya Bu ya. Jadi saya lihat strategi yang Ibu lakukan sudah sangat baik sekali ya Bu ya. Tinggal nanti bagaimana pelaksanaannya. Nah,
Tadi sudah sampai ke strategi ya Bu ya. Terus selanjutnya nih Bu, yang terakhir nih, kira-kira nanti ukuran ketercapaiannya nanti itu dilihat dari mana Bu? Ukuran tercapainya ya bisa dilihat dari nanti kan saya ada lomba observasi juga siswa. Ya. Jadi di situ saya akan melihat bagaimana keaktifan siswa yang berperan dalam bermusyawarah, bagaimana dia dalam berbicara, menyampaikan pendapatnya, apakah itu sudah sesuai dengan yang kita inginkan, apakah dia nanti yang tampil sebagai guru itu bisa berbicara dengan percaya diri, bagaimana dia memecahkan masalahnya. Kalau sudah terjadi ya saya rasa itu bisa dianggap tercapai tujuannya. Kalau anak-anak sudah aktif, ada yang memberikan solusi, permasalahan sudah tercapai, ada yang saya rasa itu udah bisa dijadikan Berarti nanti ada lembar observasi dan yang menjadi alat penilaian Ibu ya Bu ya. Iya. Oke baiklah Bu, saya rasa cukup sampai di sini pra observasi kita. Nanti saya akan menyaksikan Ibu pada saat mengajar ya Bu ya. Iya. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya hari ini. Siapa yang tahu musyawarah itu apakah hanya dilaksanakan di sekolah saja? Ya. Jadi musyawarah bisa di mana aja? Masyarakat, di rumah, ya, dan di sekolah. Siapa yang sudah pernah bermusyawarah? Mengikuti musyawarah? Angkat tangannya. Sudah pernah? Iya, sudah pernah ya. Nah, contohnya hari musyawarah di mana? Di sekolah. Waktu apa? Kegiatan apa di sekolah? Iya, waktu pemilihan ketua kelas ya. Jadi anak-anak, hari ini kita akan mempraktikkan tentang bagaimana bermusyawarah. Jadi tujuannya kita belajar hari ini agar kalian bisa mempraktikkan bermusyawarah untuk mencapai mufakat tujuannya, dan Ibu harapkan nanti bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari kalian, baik di rumah, di masyarakat maupun di sekolah. Untuk ketua kelompoknya ditentukan. Kelompok 1 ada Azira, kelompok 2 Irma, dan kelompok 3 Nalisa. Sekarang saya minta anak-anak untuk memilih temannya ya. Coba mulai dari Caca, kelompok yang mana? Dengan didiskusikan ya, masalah apa yang mau disampaikan dan pemilihan lokasinya, mau di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Dan anak-anak sekalian, kita akan melihat tampilan dari kelompok 1 yaitu kelompok Azira. Nanti kalian perhatikan ya, temannya tampil. Nanti kalian tulis di lembar yang Ibu bagikan bagaimana penampilan temannya, apakah sudah bagus atau sudah sesuai dengan yang kita harapkan, apakah musyawarahnya sudah sesuai atau belum. Kita beri tepuk tangan dulu pada kelompok 1 yang akan tampil. Ya, silakan kelompok 1 ya. Silakan namanya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama, nama saya Anas orang. Kami akan mempresentasikan musyawarah di lingkungan sekolah. Nama-nama yang berperan sebagai Azira berperan sebagai guru, Dafa berperan sebagai ketua kelas, Nova berperan sebagai wakil ketua kelas, dan Abdul Hidayat, Vanessa, Ali, Zaid, dan Haikal berperan sebagai siswa. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mengadakan pemilihan ketua kelas baru. Ingin bertanya, apakah di antara kalian ada yang mau menjadi calon ketua kelas? Baiklah, untuk Nova dan Nova, silakan maju ke depan. Anak
anak-anak buah calon ketua kelas kita sudah ada di depan. Ibu akan membagikan kertas kecil kepada masing-masing bangku kalian ya. Baiklah anak-anak, disini mana kalian mau menjadi calon ketua kelas? Anak-anak, apakah ini sudah semua? Baiklah, untuk Vanessa tolong ibu untuk membacakan kertas yang ada di depan aksara. Baiklah, untuk Vanessa silahkan duduk. Baiklah, ibu sudah menghitung perolehan. Hari ini ketua kelas baru kita adalah Dapa. Selamat ya Dapa, kamu menjadi ketua kelas baru. Dari hasil diskusi kalian, ditulis bagaimana tanggapan kalian tentang tampilan dari teman-temannya. Kapan Ibu minta kelompok Melisa untuk membacakan hasil dari kerja kelompoknya. Silakan Melisa. Yang lainnya didengarkan ya. Kelompok Melisa memberi tanggapan kepada kelompok Bapak dan kelompok 1, kelompok Azira yang tampil tadi. Ya, silakan tanggapannya. Sudah baik dan sesuai dengan musyawarah mufakat. Tepuk tangan untuk Melisa. Untuk pelajaran hari ini tentang praktik musyawarah, alhamdulillah kalian sudah bisa mempraktikannya dengan baik. Walaupun ada beberapa kekurangan, nanti untuk kedepannya bahkan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lisa. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Baiklah Bu Lisa, menindaklanjuti kegiatan kita beberapa waktu lalu, yaitu pasca praobservasi dan observasi. Nah, di sini pada hari ini saya akan melakukan percakapan terhadap Ibu dalam kegiatan pasca observasi, di mana kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dari supervisi akademik. Di supervisi akademik itu kan terbagi jadi 3. Yang pertama itu praobservasi, observasi dan pasca observasi. Beberapa waktu yang lalu kita sudah praobservasi dan observasi. Nah, sekarang hari ini saya akan melakukan pasca observasi. Di sini nanti saya akan menanyakan tentang sedikit refleksi Ibu terhadap kegiatan observasi yang telah Ibu lakukan di kelas, terus apa yang sudah Ibu lakukan, apa yang akan Ibu lakukan, terus apa yang belum Ibu miliki, seperti itu ya Bu ya. Nah, kita mulai ya Bu ya. Baiklah, di sini Bu Lisa, yang pertama yang harus saya tanyakan itu kepada yang mau saya bicarakan, bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan di kelas, mengikuti kelas, bagaimana rasanya refleksi dari Ibu? Terima kasih Bu Rita atas kesempatannya. Baiklah, perasaan saya setelah melaksanakan observasi mengajar di kelas, alhamdulillah sudah luar biasa. Saya dapati juga anak-anak sudah mulai aktif dan apa yang saya tuangkan di tujuan pembelajaran nampaknya sudah tercapai.
Dan tentu bisa saya lihat bagaimana anak-anak sudah mau tampil ke depan kelas dengan bermain peran, tidak bisa menemukan apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran tersebut, supaya anak-anak itu bisa mempraktikkan bagaimana cara bermusyawarah bersedia. Karena memang saya memberi kebebasan kepada anak-anak, cuman saya menjelaskan kepada anak supaya anak-anak bisa bermusyawarah. Terserah dia maunya yang di lingkungan sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat, dan bagaimana dia mengaplikasikannya ke depan. Semuanya anak-anak yang merancang. Saya hanya memfasilitasi, hanya memberikan garis besarnya. Semuanya anak-anak yang sudah anak-anak yang sudah tampil sudah memberikan semuanya. Jadi saya rasa saya sudah alhamdulillah gembira, saya anak-anak sudah bisa tampil walaupun masih ada yang belum maksimal. Sudah terlaksana dengan baik ya Bu ya. Iya. Nah baik Bu, menurut Ibu nih ya, hal apa namanya, kegiatan apa yang sudah baik Ibu lakukan dalam kegiatan ini tersebut? Yang sudah baik saya lakukan pertama dalam membagi kelompok untuk anak-anak. Jadi saya rasa itu sudah bagus, karena dalam membagi kelompok saya tidak mengkotak-kotakan anak, tapi saya berusaha bagaimana seadil mungkin supaya anak-anak itu tidak merasa didiskriminasikan. Oh ibu milih yang pintar sama pintar, yang kami ini yang jadi tidak ada istilah itu. Jadi bagaimana saya seadil mungkin dalam membagi kelompok, dan kelompok itu pun dan ditanyakan kepada anak dan sudah disepakati bersama. Nah yang berikutnya yang rasanya yang udah bagus menurut saya belum tentu juga bagus menurut orang lain. Kalau menurut saya yang bagus tuh anak-anak sudah baru berani tampil ke depan. Karena prinsip saya tuh saya selalu menanamkan kepada murid saya, yang penting kalian tuh mau maju. Masalah betul salah itu urusan belakangan. Yang penting kalian tampil, ada nilai keberaniannya, ada nilai tanggung jawabnya, bagaimana dia memanage kelompoknya masing-masing dengan ketua kelompoknya, bagaimana membagi tugasnya. Itu udah saya rasa itu udah luar biasa anak-anak mau tampil ke depan dan bisa bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Jadi di sini tadi ada dua yang sudah baik menurut Ibu. Yang pertama dalam pembagian kelompok, terus yang kedua itu terkait siswa yang sudah mau tampil ke depan gitu ya. Itu yang sudah baik menurut Ibu. Nah terus Bu, menurut Ibu lagi nih yang perlu diperbaiki, ada tidak yang perlu diperbaiki? Saya yang perlu diperbaiki mungkin karena kurangnya media, apalagi sekarang kan ada zaman teknologi, mungkin anak-anak itu udah lebih pandai dia daripada kita setelah medsos apa. Jadi kedepannya saya kalau bisa untuk supaya anak-anak lebih semangat lagi pakai media yang menggunakan IT lah, misalnya Google atau Quizzes, supaya anak-anak lebih tertantang istilahnya belajar sambil bermain. Jadi supaya menggali lagi hal-hal yang belum pada anak, supaya anak bisa menggali potensi pada dirinya. Jadi menurut Ibu yang baik dalam penggunaan media. Jadi media nanti mau yang pakai ada menggabungkan teknologi di dalam pembelajaran. Iya. Nah, baiklah Bu, kemarin kan setelah saya melakukan observasi terhadap Ibu, saya di sini ada sedikit penilaian. Saya akan menyampaikan hasil observasi saya terhadap Ibu. Nah, kemarin yang sudah saya lihat dalam yang saya dapatkan dari pembicaraan praobservasi, di sini ada 4 aspek dan strategi pengembangan yang akan dilakukan. Nah, itu yang pertama itu menumbuhkan rasa percaya diri siswa, yang kedua keterampilan bermusyawarah ke siswa, yang ketiga keterampilan bermain peran memecahkan masalah, dan yang keempat pembagian kelompok secara homogen gitu ya. Itu 4 macam. Terus di sini saya akan melihat satu persatu. Yang bagian pertama itu menumbuhkan rasa percaya diri. Di sini juga saya lihat Ibu sudah ada melakukannya, itu pada saat Ibu itu terlihat membimbing murid. Ibu itu mengajak murid untuk lebih berani. Ibu sudah membimbing murid untuk menyampaikan pendapatnya di dalam kelas dan meminta anak untuk bermain peran di dalam kelas. Itu juga sudah menumbuhkan rasa percaya diri dari siswa. Terus untuk keterampilan bermusyawarah juga Ibu sudah memfasilitasi siswa dalam kegiatan diskusi, terus memberikan
permasalahan kepada siswa, boleh yang di sekolah, di rumah, di masyarakat. Jadi terserah siswa itu memilih. Kan begitu ya kemarin. Jadi siswa itu setelah diberikan masalah, mereka mendiskusikannya dengan ibu yang memfasilitasi mereka seperti itu. Terus untuk keterampilan bermain peran memecahkan masalah juga ibu sudah memberikan kesempatan kepada mereka untuk bermain peran di dalam kelas sesuai dengan permasalahan setiap kelompok. Dan kegiatan ini merupakan kegiatan yang menggali keterampilan murid dan menumbuhkan juga rasa percaya diri tadi. Dan itu juga sudah terlaksana dengan baik. Pada saat saya melakukan observasi terhadap itu, anak-anak juga sangat antusias ya, sangat percaya diri, mampu berbicara di depan kelas, mampu juga bermain peran, mempraktekkan diskusi dalam keluarga. Kemarin ada di video itu memang belum saya masukkan, ada mereka berdiskusi dalam kelompok di pojok baca kemarin Bu. Terus yang keempat di sini pembagian kelompok secara homogen. Nah, di sini saya melihat ibu juga sudah membagi kelompok secara homogen. Homogennya di sini ibu lebih kepada saya lihat ya, untuk siswa yang berprestasi ibu bisa bagi ya, bagi setiap kelompok punya satu siswa yang berprestasi. Terus yang lainnya bebas memilih ya Bu tadi kemarin. Di situ homogen di sini saya masukkan karena siswanya ada perwakilan siswa yang berprestasi seperti itu. Nah, itu tadi hasil dari observasi saya. Ada catatan tambahan saya di sini, yaitu Ibu dalam pelaksanaan mengajar di kelas sudah memberikan tanggapan positif terhadap siswa. Ibu memberikan apresiasi kepada siswa. Terus Ibu juga sudah mengkondisikan murid supaya pembelajaran lebih kondusif seperti itu. Juga Ibu juga sudah memberikan penguatan yang positif kepada siswa dalam melaksanakan musyawarah dengan dasar nilai-nilai kebajikan. Nilai Pancasila juga sudah Ibu tanamkan di situ. Namun Bu di sini ada sedikit bukan menyalahkan atau bagaimana, cuma sedikit tambahan dalam pembagian kelompok ya. Tapi itu kan memang versi Ibu supaya tidak terjadi pembedaan begitu ya. Namun kalau untuk pembagian kelompok yang homogen supaya sama seperti itu kan, untuk mencegah terjadinya komentar dari siswa kenapa saya itu kan akan menurut saya akan supaya lebih homogen, lebih baik, karena kan Ibu yang lebih tahu dengan siswa Ibu ya. Nah, untuk supaya lebih homogen lagi Ibu sudah membedakan, udah menentukan kelompoknya masing-masing begitu. Untuk homogennya, kalau homogennya cuman tadi kan Ibu sudah juga bilang kalau Ibu memberikan kebebasan kepada mereka ya, tidak membeda-bedakan gitu. Nah, itu saja Bu catatan dari saya mengenai kegiatan observasi kemarin. Nah, di sini saya ada sedikit tambahan lagi, menanyakan lagi kepada Ibu terkait nanti setelah ini aktivitas pengembangan seperti apa yang bisa dilakukan. Nah, seperti tadi saya jelaskan bahwa mungkin kekurangan saya kan masalah IT. Jadi kedepannya supaya siswa lebih aktif, lebih semangat bagaimana menumbuhkan motivasi belajar siswa. Jadi karena saya percaya motivasi atau keinginan itu, kalau siswa sudah termotivasi untuk belajar, insya Allah nilainya pun jadi akan mengikuti, jadi bagus. Jadi bagaimana saya menumbuhkan motivasi belajar siswa supaya siswa itu lebih semangat untuk belajar, yaitu dengan menggabungkan beberapa mungkin media pembelajaran dari yang konvensional menjadi berbasis IT dengan menggunakan LCD proyektor atau dengan
model-model pembelajaran yang lebih menantang, lebih aktif. Misalnya tadi menggunakan word yang ya supaya, karena saya lihat pernah sekali saya coba, anak-anak kayaknya lebih mudah menangkap pelajaran dan lebih semangat, lebih aktif, semuanya mau terlibat. Yang biasanya pendiam, sekali pakai menggunakan media itu ya antusias siswa itu memang luar biasa. Jadi kedepannya saya mungkin akan lebih sering menggabungkan lah beberapa media menggunakan berbasis IT. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Jadi nanti pengembangannya Ibu mau akan menggunakan pembelajaran berbasis IT, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, seperti menggunakan Infokus, menggunakan proyektor, terus menggunakan memasukkan pembelajaran berbasis website seperti itu ya Bu ya. Ada PowerPoint seperti itu. Nah Bu, yang di sini saya lanjutkan lagi ya, tujuan Ibu dalam untuk melakukan pengembangan ini apa tujuannya? Dan tujuan saya itulah pertama tadi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, supaya siswa itu lebih termotivasi, lebih semangat untuk belajar. Karena saya percaya kalau siswa itu sudah semangat untuk belajar atau sudah termotivasi, pelajaran itu akan mudah untuk diserap. Kalau pelajaran mudah diingat atau mudah diserap, otomatis ya bisa meningkatkan nilai pelajarannya. Harapan saya begitu, karena berhubungan. Jadi nanti ini setelah Dika itu sudah melakukan pengembangan diri, terus nanti yang menjadi ukuran ketercapaian tujuan ini bagaimana, seperti apa? Dilihat dari mana ukuran keberhasilannya? Melihat ukuran saya keberhasilannya, pertama dari ada nilai tertulis, dan yang terakhirnya dia ada berupa nilai-nilai. Selain saya juga tidak memfokuskan ke nilai-nilai walaupun itu memang penting, dari aktivitas siswa. Jadi ukuran bagaimana siswa itu antusias, semangat, dengan kita memberikan pertanyaan-pertanyaan bagaimana siswa itu semangat untuk menjawabnya, bagaimana dia mau tampil ke depan, dari yang tidak berani menjadi berani, dari saya tuh berusaha bagaimana untuk melatih siswa untuk tampil ke depan, menumbuhkan rasa percaya dirinya, sikap tanggung jawab, percaya diri mau tampil. Karena kalau siswa sudah berani tampil ke depan, kepercayaan dirinya sudah tumbuh, saya rasa itu sudah satu keberhasilan bagi saya. Dan setelah itu, di samping penilaian proses dalam pembelajaran, ada juga nanti penilaian akhir, itu berupa pertanyaan. Di situ saya akan melihat bagaimana seberapa jauh siswa itu bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan dari kegiatan pembelajaran yang berlanjut. Bagaimana dia bisa menjawab, misalnya saya berikan studi kasus atau bagaimana dia mengungkapkan ide-idenya dari pembelajaran yang telah saya sampaikan. Kalau dia sudah bisa memberikan masukan atau memberi jawaban, saya rasa itu menunggu pendapatnya. Karena kalau PKN itu kan tidak mesti, kita kan banyak sudut pandang siswa. Kita tidak bisa melihat dari sudut pandang si A, si B, tapi mengapa dia menjawab ya atau alasannya tidak, alasannya apa, itu sudah betul semua. Tinggal saya, biasanya segini kepada siswa, tidak ada yang betul salah kalau kalian menjawab iya atau tidak. Yang penting alasan kalian. Alasan Iya, mengapa kalian membenarkan itu? Apa alasannya? Mengapa kalian menyalahkan itu? Apa alasannya? Biasanya saya kalau PKN saya beri kasus, dan saya melihat bagaimana siswa berpikir, mengembangkan pikirannya sendiri. Gitu. Jadi nanti ukuran keberhasilan itu bisa dilihat dari nilai tertulis dengan prosesnya. Iya. Jadi dilihat aktivitas siswa di kelas seperti apa, bagaimana mereka bisa menyelesaikan permasalahan seperti itu ya. Nah, Bu, setelah habis itu, setelah adanya melihat keberhasilan di sini, nanti Ibu memerlukan dukungan seperti apa sih dalam pembelajaran, dalam mengimplementasikan pengembangan ini? Pertama, daya dukung
internet lah ya. Ya, karena kalau kita untuk mengajar berbasis IT otomatis internetnya harus lancar. Yang kedua, proyektornya atau DCD-nya tersedia, karena maaf aja kadang kita mau pakai buku yang lain lagi pakai karena keterbatasan itu kan. Nanti kalau bisa ditambah jadi supaya tidak lagi ganti-gantian. Kadang kita nunggu, sebenarnya kita lagi pelajaran ini perlu banget makanya, tapi guru yang lain makan jadi kita pun tidak enak. Jadi kadang saya tidak jadi karena basic gantian, itulah kendalanya. Jadi saya harap kedepannya pihak sekolah bisa menambah lagi LCD dan internetnya lancar. Karena kelas saya paling ujung kadang sinyal tuh tidak terlalu bagus, jadi kadang saya keluar dulu mencari sinyal baru masuk lagi ke depan. Nah gitulah, saya harap kedepannya internetnya lebih bagus lagi dan di peralatan yang menunjang supaya pembelajaran berbasis IT yang saya harapkan itu bisa saya lakukan dengan sebagaimana mestinya. Jadi kira-kira untuk kapan Bu bisa mau dilaksanakan pengembangan tersebut? Secepatnya kalau bisa bulan depan atau minggu depan ya. Kalau hal-hal baik tidak perlu menunggu untuk yang lama-lama, tidak perlu menunggu semesteran ya. Kalau sudah siap, saya lebih cepat lebih bagus bisa minggu depan dan diterapkan, atau untuk pelajaran-pelajaran yang lain tidak mesti hanya terpaku ke pelajaran PKN aja. Biasanya saya di pelajaran IPAS, bahasa Inggris, karena bahasa Inggris kan kita tidak terlalu pasti. Biasanya saya menggunakan video pembelajaran interaktif supaya siswa lebih mudah. Jadi supaya cepat tuh harapkan itulah internetnya lebih lancar dan secepatnya juga ditambah proyektornya supaya saya lebih cepat juga untuk mengaplikasikannya di kelas. Memang itu keperluan sarana prasarana itu sangat diperlukan ya untuk mendukung kegiatan kita. Baiklah Bu, itu tadi serangkaian kegiatan pasca observasi yang saya lakukan. Terima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.